Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranindra Azura Simbolon dengan NIM 2011020016 dari kelas 7 SPIC. Jadi video ini berisi rangkuman dan pemahaman saya selama belajar mata kuliah pendekatan sejarah politik. Jadi sejarah adalah suatu kajian yang melihat sesuatu berdasarkan dimensi waktu. Jadi sejarah ini tentunya tidak terlepas dari jarak atau rentang waktu. Dimensi waktu ini dikaji melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan politik, pendekatan ekonomi, pendekatan budaya, pendekatan gender, dan pendekatan lainnya. Pendekatan ini juga bisa membantu seseorang dalam melihat sesuatu dalam berbagai sudut pandang. Jadi semua hal ini saling berkaitan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya dalam melihat sejarahnya. Jadi dengan adanya pendekatan ini dapat menjawab pertanyaan who am I, atau siapa saya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat mendefinisikan diri kita, bahwa kita ini sebagai manusia itu adalah seorang yang bagaimana. Jika kita ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian kita bertanya kepada setiap orang, pasti jawaban mereka berbeda-beda, karena mereka akan menjawab berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Begitu juga kita dalam mendefinisikan sesuatu, pasti setiap orang akan mendefinisikan suatu hal secara berbeda-beda. Jika kita ingin mendefinisikan sesuatu, maka jawaban pertanyaan tersebut tergantung pendekatan mana yang kita gunakan. Jika kalau kita menggunakan pendekatan ekonomi, maka kita akan mendefinisikan sesuatu dengan berdasarkan ekonomi orang tersebut, seperti dia ini orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah, dia ini adalah orang yang memiliki tingkat ekonomi yang bagus, dia adalah orang yang bekerja sebagai pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian jika kita menjawab sesuatu menggunakan pendekatan politik, maka kita akan mendefinisikannya berdasarkan kekuasaannya, seperti bagaimana dia memimpin, bagaimana cara dia mempengaruhi orang, dan sebagainya. Jika kita ingin menjawab sesuatu dengan menggunakan pendekatan sosiologi, maka seseorang itu dilihat bagaimana kehidupan sosialnya, seperti siapa temannya, bagaimana lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan pendekatan lainnya. Kemudian ada hal seperti apa yang dia baca, apa yang ditonton, dan lain sebagainya. Itulah yang mendefinisikan orang tersebut. Jadi pendekatan sejarah politik ini adalah mata kuliahnya membahas sejarah yang menganalisisnya menggunakan pendekatan politik. Jadi seperti yang kita tahu, kata kunci dari politik sendiri ini adalah kekuasaan dan kepemimpinan. Jadi setiap orang ini selalu terpisah atau dipisahkan oleh waktu. Jadi segala sesuatunya itu tidak bisa disamakan antara dulu dan sekarang, karena waktu pasti berubah. Sejarah ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari waktu. Contohnya adalah perbedaan antara masa Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah, pasti berbeda. Kemudian contoh lainnya adalah seseorang sebelum bekerja pasti akan berbeda dengan setelah dia bekerja. Begitu juga dengan hal lainnya, pasti segalanya akan memiliki suatu perbedaan apapun itu. Di salah satu contohnya tadi kan adalah perbedaan antara Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Contohnya yang dapat kita lihat yaitu ketika di Mekah, Nabi Muhammad ini menghadapi masyarakat ini lebih ke arah kompromi dan sabar. Sementara pas sudah berada di Madinah, Rasulullah ini bersikap lebih ke arah
tegas dan disiplin. Karena hal ini berbeda karena tentunya masyarakat ketika di Mekah dan di Madinah ini pastinya berbeda juga. Seperti di Madinah ini masyarakat lebih banyak dan lebih beragam. Jadi Nabi Muhammad ini harus lebih tegas dan disiplin dalam menghadapi masyarakat yang ada. Jadi selanjutnya adalah sejarah pendekatan politik. Ini adalah sejarah yang cara menganalisisnya menggunakan pendekatan politik, yaitu identik dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Contohnya adalah dari zaman Rasul hingga ke zaman dinasti-dinasti. Jadi kepemimpinan dan kekuasaan pada zaman-zaman tersebut tidak bisa disamaratakan karena sejarah ini melihat berdasarkan waktu. Seperti halnya pada zaman Nabi yang keadaan masyarakatnya masih sederhana dan sedikit, hingga ke zaman Khulafaur Rasyidin. Masyarakat semakin beragam dan terus beragam hingga ke masa kekhalifahan, hingga ke masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga sampai ke masyarakat sekarang. Masyarakat semakin beragam dan complicated. Jadi kita kembali ke masa lalu, jika kita kembali ke masa lalu maka belum tentu bisa, karena pada zaman dulu masyarakat masih sederhana atau tidak banyak jenisnya. Beda dengan masyarakat sekarang yang semakin komplit dan banyak jenis, tidak bisa disamakan. Jadi itu yang dimaksud dengan sederhana di sini, maksudnya belum banyak jenisnya. Jadi seperti pada zaman Nabi ini, pada zaman Nabi yaitu wilayah itu hanya di Mekah dan Madinah saja. Jadi suku itu masih sedikit seperti suku Quraisy dan Abu Sufyan. Kemudian pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu dari masa Abu Bakar hingga masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini suku-suku ini semakin banyak dan semakin beragam ke jenisnya. Kebudayaannya juga semakin banyak, apalagi pada masa pemerintahan Khalifah dinasti Umayyah, selanjutnya Abbasiyah. Tentunya masyarakat pada masa itu semakin beragam dan menjadi masyarakat yang semakin lama semakin komplit. Jadi dalam menganalisis ini harus sesuai dengan keadaannya dan tempatnya juga, karena pasti berbeda antara dulu dan sekarang. Jadi banyak orang-orang yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi pemimpin. Tujuan dari orang-orang yang berusaha ini adalah karena adanya uang dan adanya eksistensi, yaitu pengakuan keberadaannya dalam lingkungannya. Jadi dalam politik ini juga ada out group dan in group. Bahkan terkadang orang-orang itu tahu dan merasa bahwa saya ini termasuk orang ke dalam out group atau in group gitu. Jadi biasanya dalam hal berpolitik terjadi pertikaian karena ada sifat iri. Jadi sifat ini harus dihilangkan. Tentunya dalam pertikaian pasti ada yang menjadi penyatunya, seperti adanya suku bangsa yang menyatukan pemerintahan meski di dalam pemerintahan itu terjadi pertikaian. Jadi dengan adanya pendekatan sejarah politik ini bertujuan untuk menganalisis suatu keadaan dengan menggunakan faktor-faktor politik, karena kekuasaan dan sejarah pasti terjadi suatu perubahan. Ada juga istilah dalam politik, juga ada istilah tawar menawar atau bargaining, karena politik ini berbicara tentang kekuasaan, jadi tentang cara menguasai. Jadi tawar menawar ini contohnya adalah seperti pas kita meminta bantuan kepada kawan gitu kan, dalam melakukan sesuatu seperti ngeprint, pasti orang yang kita minta bantuan tadi atau teman tadi pasti minta balasan. Seperti contohnya dia minta belikan ciki lah, atau karena sudah menolong kita. Namun karena suasana yang berbeda, seperti ketika hujan, pasti teman tersebut akan menawar, ingin meminta imbalan yang lebih. Ini disebut tawar menawar, karena teman tersebut berusaha menguasai kita. Kemudian kita berpikir sejarah ini tergantung kepada konteksnya, yaitu adanya batasan ruang dan waktu atau spasial dan temporal. Jadi semua hal itu tergantung kepada dan dilihat dari ruang dan waktunya. Seperti misalnya waktu, yaitu dulu dan sekarang pasti berbeda. Kemudian ruang, yaitu contohnya di tempat A pasti berbeda dengan tempat B. Jadi kita harus berpikir dan menganalisis sesuatu dengan berpikir sejarah, yaitu tidak bisa menyamaratakan semua hal. Namun kita harus tahu adanya perbedaan-perbedaan seperti ruang dan waktu tadi.
Itulah cara berpikir sejarah menurut pemahaman saya. Demikian, inilah hasil analisis saya selama perkuliahan pendekatan sejarah politik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami maksud dari pemahaman saya. Sekian.